Di video ini kita akan membedah kandungan nutrisi pada jangkrik dalam treatment cana maru yellow centaurum, ataupun jenis cana lainnya. Termasuk manfaat beberapa nutrisi penting pada jangkrik. Banyak yang berpandangan jika jangkrik dapat membuat bar pada cana maru dapat menjadi hitam dan tegas. Bagaimana fakta sebenarnya? Simak di video ini hingga selesai. Materi ini kami rangkum dari berbagai jurnal dan penelitian ilmiah. Bila Anda memiliki informasi atau pengalaman seputar jangkrik, bagikan di kolom komentar agar kita dapat saling belajar. Jangkrik merupakan serangga yang sering ditemukan di lingkungan sekitar rumah termasuk area perkebunan atau sawah. Saat ini, jangkrik juga dimanfaatkan sebagai pakan burung termasuk ikan karnivora seperti arwana, lohan, oscar, atau ikan cana. Jangkrik dengan nama latin Gryllus asimilis, memiliki beragam jenis. Di seluruh dunia ada lebih dari 900 jenis jangkrik sedangkan di Indonesia ada 123 jenis jangkrik. Sementara untuk jenis jangkrik yang banyak dibudidayakan yaitu jangkrik kalung, jangkrik seliring, dan jangkrik alam. Jenis jangkrik kalung memiliki ciri khas dengan tubuhnya berwarna hitam. Jangkrik kalung ini sangat mudah ditemui pada toko yang menjual berbagai pakan hewan. Jenis jangkrik kalung banyak diperjualbelikan karena masa panennya tergolong cepat. Waktu yang dibutuhkan dari proses penetasan hingga jangkrik kalung siap dijual adalah maksimal selama 1 bulan. Telah diakui jika jangkrik berpotensi untuk menggantikan sebagian atau seluruh tepung ikan sebagai pakan ikan karena kualitas nutrisinya yang tinggi. Dalam sebuah jurnal penelitian di IPB menjelaskan, pakan jangkrik tidak hanya mengandung protein atau lemak dalam jumlah yang signifikan, tetapi juga vitamin dan mineral lainnya. Jangkrik memiliki kandungan protein kasar hingga 44,6%. Sementara kandungan lemak kasar mencapai 38,3%. Selain itu, tepung jangkrik memiliki sejumlah besar asam amino seperti arginin, histidin, lisin, metionin dan lain sebagainya. Jangkrik juga mengandung banyak nutrisi lain termasuk kalsium, kalium, zinc, magnesium, biotin, asam pantotenat dan zat besi. Bahkan, satu studi menemukan jika kandungan zat besi pada jangkrik 180% lebih tinggi daripada daging sapi. Zat besi memiliki peranan penting dalam proses perpindahan oksigen pada tubuh semua makhluk hidup. Sementara arginin sebagai salah satu asam amino yang dominan pada jangkrik, merupakan jenis asam amino yang berfungsi memproduksi hormon pertumbuhan dan mengurangi pembentukan lemak pada tubuh ikan. Menurut penelitian ini, tepung jangkrik dan tepung ikan memiliki spesifikasi gizi yang cukup setara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkrik dapat digunakan sebagai pengganti tepung ikan hingga 50% untuk memberikan pengaruh yang sama terhadap performa pertumbuhan ikan. Seperti serangga pada umumnya, jangkrik juga mengandung kitin yang cukup tinggi. Sebuah jurnal berjudul Karakterisasi Kitin dan Kitosan Asal Jangkrik Alam, Gryllus mitratus, dari peternakan CV Alam Lestari Cibinong, menyebutkan jika jangkrik memiliki eksoskeleton yang terdiri dari polisakarida struktural yang digunakan sebagai pelindung tubuhnya terutama bagian abdomen. Pemanfaatan jangkrik sebagai bahan pakan maupun pangan ternyata juga memiliki keterbatasan. Hal ini disebabkan karena kandungan kitin yang cukup tinggi. Kitin merupakan komponen struktural yang membentuk eksoskeleton organisme insekta, fungi dan krustasea. Kitin tidak dapat larut dalam air, larutan basa pekat, larutan asam dan pelarut organik lainnya. Jadi, ketika diberikan pada cana maru, jangkrik dipisahkan kepala, sayap dan kaki untuk mengurangi kandungan kitin yang dimiliki karena kitin dapat menurunkan tingkat kecernaan nutrisi dan memiliki efek mengganggu pertumbuhan cana maru. Ada suatu anggapan yang sering salah dalam hal jangkrik sebagai pakan cana maru. Karena warna jangkrik adalah dominan hitam, maka banyak para kiper yang berpikiran dengan memakan jangkrik dapat membuat bar atau bunga cana maru juga ikut menjadi lebih hitam pekat. Tentu saja ini logika yang sangat keliru. Pigmentasi pada ikan terutama ikan karnivora adalah sistem yang cukup kompleks. Pakan berwarna merah tidak serta-merta dapat membuat ikan juga menjadi merah, atau pakan berwarna kuning juga tidak serta-merta membuat cana maru Anda menjadi kuning. Demikian pula dengan jangkrik. Warna hitam pada jangkrik tidak serta-merta membuat cana maru menjadi lebih hitam pada warna bar atau sisik bunganya. Perlu Anda pahami dari mana warna hitam ini berasal. Dalam sistem pigmentasi ikan, ada sel yang bertugas menampilkan warna tertentu pada kulit ikan.
yaitu sel kromatofora. Khusus warna hitam ditampilkan oleh sel melanofora. Sel ini memiliki fungsi untuk menyimpan pigmen melanin. Jadi warna hitam pada cana maru akan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah jumlah atau kepadatan sel melanofora pada jaringan kulit ikan, kemudian kepadatan pigmen melanin pada tiap sel melanofora, dan yang ketiga adalah pola penyebaran sel pigmen itu sendiri. Agregasi dan dispersi adalah pergerakan sel pigmen melanin yang memusat atau menyebar dari nukleus. Bila pigmen menyebar, maka warna hitam akan tampak lebih jelas. Sementara bila pigmen melanin memusat, maka yang ditampakkan adalah warna asli permukaan kulit dari cana maru. Lantas dari manakah pigmen hitam atau melanin ini berasal? Perlukah Anda memberikan pakan berwarna hitam seperti jangkrik untuk membentuk bar yang pekat atau sisik bunga pada cana maru? Menurut Dr. Nina Meiliza, seorang peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias Kementerian KKP, pada dasarnya pigmen hitam atau melanin dapat disintesis sendiri oleh tubuh ikan. Anda tidak perlu repot memberikan jangkrik hitam untuk menghasilkan pigmen hitam. Banyak hal yang membuat tubuh ikan memproduksi pigmen melanin. Salah satunya adalah karakter pigmen melamin yang bersifat fotoprotektan. Artinya, pigmen ini memiliki fungsi melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Jika ikan terpapar sinar matahari, maka warna hitam pada kulit atau sisik ikan akan semakin tebal. Hal ini dikarenakan produksi melanin yang meningkat. Jadi, bukan warna hitam jangkrik yang membuat pola bar pada cana maru dapat menjadi hitam pekat. Bahkan, berbagai makanan yang tidak berwarna hitam sekalipun seperti daging ayam, daging kalkun, ikan, susu, keju atau kedelai dapat berperan dalam membentuk pigmen melanin di dalam tubuh makhluk hidup karena mengandung tirosin. Tirosin suatu jenis asam amino yang diperlukan tubuh untuk membentuk protein. Asam amino sendiri adalah bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Singkatnya, kandungan protein dalam pakan jauh lebih berperan dalam pembentukan pigmen melanin dibanding dengan warna hitam dari pakan itu sendiri. Berikut sebuah tips dari peternak jangkrik bila Anda menggunakan jangkrik hidup sebagai pakan. Jangan menyimpan jangkrik ini pada lokasi yang suhunya terlalu dingin karena jangkrik cenderung berperilaku kanibal karena enggan mencari makan di luar. Sebaliknya, pada suhu yang sangat panas kematian populasi jangkrik akan meningkat. Syarat minimal suhu lokasi menyimpan atau budidaya jangkrik yakni berkisar antara 25–35 derajat Celcius. Untuk penyimpanan, gunakan wadah dengan ukuran 4 liter untuk setiap 100 ekor jangkrik. Jangkrik berkembang biak dalam ruang yang besar sehingga Anda harus menyediakan tempat yang luas untuk tempat tinggalnya. Pastikan wadah mempunyai ventilasi yang baik di bagian atasnya. Anda harus menggunakan wadah tertutup untuk mencegah jangkrik melompat keluar. Untuk wadah, dapat dari kaca atau plastik.